Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita ketemu lagi nih setelah libur diperpanjang. Ibu kasih materi. Kita mengulang saja hari ini, jadi tidak usah terlalu lama. Nanti yang di jadwal akan Ibu jelaskan setelah materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di materi dasar-dasar mikrocontroller. Yang pertama adalah fungsi dari mikrocontroller. Bagian yang dimiliki oleh mikrocontroller itu adalah CPU atau prosesor, yang tugasnya adalah mengerjakan setiap instruksi yang diberikan. Kemudian yang kedua, RAM. RAM itu bertugas untuk menyimpan memori selama ada aliran listrik dan mengubah isi memori berulang-ulang. Selanjutnya ada ROM yang bertugas membaca nilai memori yang tersimpan. Kemudian ada port I/O atau port input output. Port ini merupakan terminal yang dapat digunakan sebagai jalur nilai yang diinputkan pada mikrocontroller dan menghasilkan keluaran dalam bentuk sinyal. Kelebihan dari mikrocontroller itu adalah yang pertama, bentuknya itu kecil dan praktis. Kemudian dalam mengubah fitur dan alur logika pemrograman itu mudah, dan sistem rangkaian elektronika jadi lebih efisien karena dia kecil tadi, tidak membutuhkan daya listrik yang besar, dan proses pencarian kerusakan atau gangguan fungsi rangkaian menjadi lebih mudah. Selanjutnya, arsitektur dari Atmega 328P. Nah, ini arsitekturnya ada dua. Yang pertama CISC atau Complex Instruction Set Computer. Ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya itu kompleksitas, fitur lengkap, bahasa yang digunakan bahasa tingkat rendah. Salah satu contohnya adalah assembler, lebih powerful. Kenapa dia lebih powerful? Karena dia tuh kurang cepat, itu salah satunya. Kemudian ada load dan store itu sudah jadi satu, jadi tidak bisa dipisahkan kalau ada instruksi seperti ini. Kekurangannya dia performanya kurang cepat, ukuran kapasitas programnya kecil, hanya berapa ya? Pokoknya kecil, bekerja pada kecepatan akses data yang rendah. Kemudian ada satu lagi, arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Ciri khasnya adalah set instruksinya lebih sederhana dibanding dengan CISC. Kemudian menggunakan bahasa tingkat tinggi. Misalnya yang biasa kalian
Ya kalian pakai di ini di pemrograman dasar itu C++ kan, pemrograman C. Nah, itu pemrograman bahasa tingkat tinggi. Kemudian ada teknik pipeline atau dia memberikan perintah tunggal ke prosesor, tapi itu bisa mengerjakan beberapa proses sekaligus. Jadi bisa multi. Kekurangannya file yang dihasilkan lumayan besar. Nah, CISC versus RISC itu apa kelebihannya? Eksekusi data pada RISC itu lebih baik daripada CISC. Nah, ini spesifikasi Atmega 328. Kinerjanya tinggi, mendukung 131 set instruksi dalam satu clock. Terus memiliki 32x8 general purpose working register. Kemudian mampu bekerja pada speed 20 Mbps. Itu artinya million instruction per second. Jadi 20 million instruction per second. Clocknya 20 MHz. Kemudian menggunakan jenis EEPROM itu apa? EEPROM itu ini memori non-volatile. Jadi dia bisa menyimpan data dalam keadaan listrik mati. Kapasitasnya 1 KB. Kemudian yang menggunakan spek ini Arduino Uno, di mana dia memiliki flash memory. Flash memory itu 32 KB, di mana 2 KB-nya itu untuk bootloadernya Arduino. Ada 28 pin input output. Kemudian memiliki memori tipe SRAM 2 KB, interface master slave SPI serial bekerja pada tegangan 1,8 sampai 5,5 volt. Kemudian mampu bertahan pada suhu. Oh ya, nanti ada absen. Di absen itu ada judul materi dan ada ringkasan materi, itu harus diisi ya. Biar kita tahu dibenarkan atau tidak. Nah, ini adalah konfigurasi Atmega 328. Agak kabur. Ada berapa? Ini adalah pinnya. Yang dimaksud pin itu adalah ini. Ini yang di sebelah sini ada 14. Nah, semuanya ada 20. 14 di sini. 15-nya di sini, 15, 16, 17, 18, 19, 20 naik ke atas. Ini nanti kita pelajari apa fungsi-fungsi dari pin itu. Nah, ini fungsi dari pin pada setiap kelompok. Nah, tadi udah dilihat kan? Nih, PCC. Bentar. PCC itu ada di sini. Nah, ini diingat. PCC ground RF. Kemudian port ini port A mana port enggak ada, port B. Ini port B ya, 1 2 3 4 5 ini port B. Kemudian ada port C, ini port C ini sebelah sini sama sebelah sini akan ada bedanya. Kemudian ini port D ada di sini. Kemudian ini port B juga ada di sini. Port D ada di sini juga. Nah, kita cek. Di mute dulu. Belum bodoh. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Ini PCC itu adalah pin yang merupakan sumber tegangan. GND itu atau ground. Port B itu tadi input output bertipe 8 bit. Nah, bekerja 2 arah. Nah, di sini kamu akan tahu apa fungsinya kamu belajar
sistem komputer yang kemarin, yang awal semester kemarin itu ada sekian digit, binder, hexa, itu fungsinya di sini nanti. Kemudian port C, input output bertipe 7 bit yang bekerja dua arah. Kemudian port C itu ada dua tadi kan, yang ada yang bertipe 7 bit bekerja dua arah, kemudian ada juga yang digunakan sebagai untuk setting yang sudah disetting dalam program, kemudian digunakan sebagai pin I/O. Namun jika tidak, maka yang PC6 tadi difungsikan sebagai port reset. Port D merupakan I/O atau input output 8 bit dua arah. Digunakan untuk analog komparator, external instruction, dan USART communication. Kemudian ada lagi APCC, itu pin sambungan sumber tegangan. AREP, pin masukan sumber tegangan referensi, dan ADC7 melayani in-out analog, input output analog menuju AD converter. Nah, kita masuk ke Arduino. Arduino itu merupakan rangkaian elektronika berbasis mikrokontroler Atmega 328 yang merupakan keluaran dari Atmel. Speknya seperti ini, spek Arduino. Berbasis mikrokontroler Atmega 328P, kemudian beroperasi pada tegangan DC 5 volt. Input tegangan DC-nya 7 sampai 12 volt, terdiri dari 14 digital input output pin, yang 6 pin diantaranya merupakan sambungan PWM. Kemudian ada 6 buah analog input pin. Selanjutnya, besarnya arus pada pin I/O itu 20 mA, memori flash 32 KB, arus DC pada pin pada tegangan 3,3 volt adalah 50 mA. Kapasitas SRAM-nya adalah 2 KB. Ukuran EEPROM-nya adalah 1 KB. Kemudian ada dan mampu bekerja pada clock speed 16 MHz. Kalau di pasaran dijual dengan dimensi 68,6 mm dikali 50,4 mm dengan beratnya 25 gram. Nah, inilah penampakan Arduino yang kemarin sudah kalian praktekkan. Jadi habis ini Ibu minta data prakteknya ya. Nah, ini Arduino. Selesai. Silakan, ada yang mau bertanya? Aduh. Aduh. Yang mau bertanya silakan diklik di kanan itu raise hand up. Silakan. Sambil Ibu sampaikan link absen ya. Absennya diisi semua. Ya, silakan isi daftar hadirnya. Yang mau bertanya silahkan, boleh di chat, boleh.
Ada yang mau bertanya? Videonya enggak kelihatan kah? Screen ibu ada enggak? Aris, mana Aris? Aris. Iya Bu, iya. Nah, tadi screen ibu kelihatan enggak? Nggak ada Boy. Oh, enggak nampak screen. Ibu kan tadi share screen. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan Kak Boy. Oh. Nah, terus si ini. Nah, Peter, ngapa Peter? Halo, Peter. Oh, terus kita coba. Nggak ada suaranya. Ada ini. Ada. Oke. Ntar ya, Ibu share ini ya. Descent, ntar. Kita. Nah, ini ada. Aduh, bah. Wih. Mau diulang materinya? Mau diulang nampak enggak nih? Oke, ulang ya. Oke, ulang. Dasar-dasar microcontroller. Oke. Fungsi dari microcontroller. Bagian yang dimiliki microcontroller.
Yang pertama adalah ini bagian yang dimiliki oleh microcontroller yang sama dengan komputer. Yang pertama itu prosesor CPU. Mengerjakan setiap instruksi yang diberikan. RAM itu menyimpan memori selama ada aliran listrik. Ya, kalau tidak ada tidak bisa dia. Kemudian dia bisa mengubah isi memori berulang-ulang. ROM itu atau read only memory itu membaca nilai memori yang tersimpan. Kemudian ada port I/O. Kita lanjut. Kelebihan dari microcontroller. Yang pertama bentuknya yang kecil dan praktis. Kemudian dalam mengubah fungsi dan alur program, sistem elektronika jadi lebih efisien, terus tidak membutuhkan daya listrik yang besar. Kemudian proses pencarian kerusakan atau gangguan fungsi rangkaian menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya, arsitektur dari Atmega 328P. Arsitektur dari Atmega itu ada dua. Yang pertama itu CISC atau Complex Instruction Set Computer. Ciri khasnya kompleksitas fitur lengkap. Fiturnya lengkap, bahasanya menggunakan bahasa tingkat rendah seperti assembler. Kemudian lebih powerful. Load and store itu adalah salah satu proses yang tidak bisa dipindahkan. Kemudian lanjut, kekurangan dari arsitektur ini adalah yang pertama performanya kurang cepat. Ukuran kapasitas program itu kecil. Bekerja pada kecepatan akses data yang rendah. Lanjut. Yang kedua, arsitektur yang kedua adalah RISC. RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computer. Ciri khasnya, set instruksinya lebih sederhana, menggunakan bahasa tingkat tinggi, salah satunya C++ yang kalian pelajari di pemrograman dasar. Kemudian teknik pipeline. Itu merupakan salah satu teknik perintah tunggal untuk prosesor, tapi bisa menjalankan banyak proses sekaligus. Kekurangan yang dimilikinya itu menghasilkan file yang sangat besar. Nah, apa kelebihan RISC dibanding CISC? Itu kelebihan RISC itu eksekusi datanya lebih baik dari CISC. Kemudian spesifikasi Atmega 328 memiliki kinerja yang tinggi dan tegangannya kecil.
mendukung 131 set instruksi dalam sebuah siklus clock ketika dieksekusi. Kemudian memiliki 32 dikali 8 general purpose working register. Speed mampu bekerja pada speed 20 MIPS pada detak clock 20 MHz. MIPS itu million instruction per second, jadi ada 20 miliar instruksi dalam 1 detiknya. Nah, bayangkan gimana cepatnya kan. Kemudian menggunakan jenis EEPROM atau Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory, di mana kapasitasnya adalah 1 KB. Dengan kelebihan, dia masih bisa menyimpan data meskipun tidak tersuplai listrik. Kemudian tipe Atmega 328P ini sering digunakan pada rangkaian Arduino Uno yang dilengkapi dengan flash memori sebesar 32 KB dan dengan catatan 2 KB dari memori tersebut digunakan sebagai area penyimpanan bootloader Arduino. Kemudian mempunyai 28 pin input output yang 6 diantaranya merupakan jenis bertipe pulse width modulation output. Kemudian dilengkapi memori bertipe SRAM dengan kapasitas 2 KB. Memiliki interface master atau slab SPI serial. Dilengkapi dengan fitur power on serta reset pada programmable brownout detection. Bekerja pada tegangan 1,8 sampai 5,5 volt dan mampu bertahan pada suhu minus 40 sampai dengan 85 derajat Celcius. Gambarnya seperti apa? Nah, ini gambarnya. Ini ada 28 pin seperti yang disebutkan tadi. Fungsi setiap kelompok pin. Nah, tadi ada kelompok-kelompok tadi. Yang pertama VCC, itu sumber tegangan. Kalau ada GND itu ground. Port B itu semua port B bertipe pin input output yang bertipe 8 bit bekerja 2 arah. Nah, ini nanti kamu tahu fungsi belajar kemarin yang 101 itu apa di sini fungsinya dipakai. Kemudian port C input output bertipe 7 bit yang bekerja 2 arah. Kemudian ada lagi port C yang kedua, itu pada PC 6 atau reset difungsikan sebagai port reset, tapi dia juga bisa sebagai port I/O kalau memang tidak dipakai. Port D, D dari 7 sampai 0 itu merupakan input output 2 arah yang digunakan untuk analog komparator, external interruption, dan UASART communication. Kemudian ada lagi pin AVCC, itu pin sambungan sumber tegangan. AREF itu fungsi sumber tegangan referensi, dan ADC7 itu melayani ADC7 sampai 6 itu melayani input analog untuk AD converter. Oke, kita lanjut. Arduino. Merupakan rangkaian elektronik berbasis mikrokontroler Atmega 328, keluaran dari Atmel. Speknya seperti apa?
Nah, ini dia speknya. Speknya berbasis Atmega pasti. Tegangan DC-nya 5 volt. Input tegangan 7 sampai 12. 14 digital I/O pin, 6 pin analog. Besarnya GA. Arus itu apa ya? Arus. Besar arus pada tiap pin itu 20 mA. Memori flashnya 32, yang 2 itu untuk bootloader. Arus DC pin pada tegangan 33 volt adalah 50 mA. Ada SRAM, ada EEPROM, dan ada clock speed 16. Oke, kita lihat inilah wujudnya Arduino. Nah, Arduino yang kalian pakai kemarin waktu praktikum. Ini dia. Oke. Ya, sudah presentasi Ibu. Ada yang mau bertanya? Silahkan ketik di bawah pertanyaannya di kolom chat. Absennya jangan lupa. Ada apa, Randy? Randy, Nia, silahkan mau bertanya atau gimana? Ya, silahkan dijawab. Dijawab di ini diisi absennya. Kemudian Ibu mau bahas yang soal jadwal. Ada yang mau nanya jadwal enggak nih? Diam-diam aja. Udah ngerti Nah, menunggu tampilan. Siapa angkat tangan nih? Nia, Peter, apa tunjuk tangan teh? Nah, udah tampil kan? Hari ini ada 2 kegiatan. Yang pertama yang sekarang. Yang kedua adalah kalian mandiri ulangannya di psikologi. Peter udah masuk belum, Peter? Peter, Apa, Bu? udah Ya, masuk Bu. kelas belum? Masuk apa, Bu? Psikologi. Udah, Bu, yang dulu teh, Bu. Yang belum tuh siapa ya? Yang ada 5 itu deh, Bu. 5 apa? Iya. 50 soal. Yang belum tuh siapa ya? Oh, Bu, mau bertanya, Bu. Iya. Kan tadi saya udah absen, Bu. Tapi salah tulis. Udah. Jadi absen ini boleh, Bu? Iya. Udah. Oke, Bu. Absen. Salah nulis materinya, Bu. Yang belum siapa ya? Si Udah bukti gimana, Bu?
Yang udah ngumpulkan link YouTube, silakan kumpulkan lagi di link yang Ibu kasih. Soalnya yang yang udah ada kemarin Ibu cari enggak ketemu. Tinggal copy linknya aja dikopikan. Oh, Kevin Liu. Ada enggak Kevin Liu? Ada hadir enggak Kevin di sini? Ya, oke. Berarti nanti ulangan hariannya di sini waktunya lumayan lama 3 jam. Ibu coba 3 jam dulu. Misalnya banyak yang tidak bisa. 3 jam. Bikin akun loh, Bu. Psikologi itu 2 hari. Ibu kasih waktu 2 hari. 3 kali pengulangan. Oke? Udah? Jelas? Kita keluar. Jelas Bikin dah? akun loh. Bikin akun. Peter? Sing up. Jelas? Aduh. Iya, Bu. Nanti jam 1. Jelas, Bu. Oke, jam 1 nanti ulangan lagi. Sampai jam Di sosial ya? di psikologi, Bu. Ya, di psikologi. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Bagus. Halo. Lagi ini, Pak. Lagi. Adil lah. Kalau salah itu Adil. Nama Peter. Dikaji 1. Jawaban Anda. Oke, yang lain. Terus ini apa? Salin nomor. Apa? Ya. terol3@gmail.com. Bu Arye. Materi yang disampaikan sistem Itu absen yang meninggal itu komputer dan jaringan. ID yang putus di grup tah. Jaringan. Kan ada tanda-tanda saya. Ringkasan materi. A. Fungsi mikro Iya. mikro Siapa sih yang controller dan bagian mikrocontroller, kekurangan dan kelebihan yang dari Bogor itu dah. mikrocontroller. Belum masuk ODP ya belum lah, Pak. Iya, ODP nunggu dia tuh dari siapa? Arstek. ODP kok positif sih? Yang harus Tur dokter Mega. Oh. Enggak, dia tuh ODP dari siapa? Ke-28. PDP kan? PDP itu dari siapa? Anak kecil. 1,5. Itu dibawa dari siapa gitu, Bah? Jenis port. Lah kok anaknya tiba-tiba ODP, Kak? Without ya. Gimana? Rangkaian Arduino sampai ke video. Enggak, gini di keluarganya atau di mana gitu loh. Kan harus aku ini tadi harus jadi ada aku. riwayat, dia tanya lah. Apa aku teh? Kan yang
Gini Pak, yang Kalau positif itu yang PDP itu 3 orang, yang satu aku itu nengok nggak kalau orang dari Malaysia. nah Syang lah masuk Yang 2 nggak ini bagus tak dari jadi Bogor, mukaku suami istri itu tuh mukaku kan belum nggak kenapa tahu. yuk Ya kita tuh nanti tengok kan aku atau iya tahu saya kalau anak kecil itu nggak tahu, kali tapi itu runutannya dari Bojonegoro. Jadi orang Sandai. nggak ngapa suara aku ada nih Talo, bagus empat lihat oh nggak mau foto aku mungkin kita tuh tengok ke aku Kok bisa diputuskan? It's okay lah. Itu kan harus Ya, cepat nama absen nama kita wah di chat Nana. Iya, dia itu dari Di chat mana ibu mbak. gitu Bapak. Biar enggak panik, Mbak. Kamu tuh apa sih? Iya, Ada nggak bisa ngemut seorang nggak ibu ngemutkan deh. Bisa ngemut seorang tapi dah susah itu. Peter is speaking. Kau ngomong ter. Halo semuanya. Bikin video ini. Udah ada gigi kau tigus kau telat masuk. Jadi kita ndak ada link teh. Asyang coba kau tengok di chat terus Asyang ada deh Syang. Chatnya mana? Orang. Ini tidak bisa absen ya? Ada di chatan teh dikasih ibu kita terlambat masuk tuh jadi chatanan itu dulu om kita kan Iya belum. Lek mana balok ya Ya, ada yang mau nanya enggak nih? Ada yang mau bertanya enggak? Desen apa Desen? Desen apa Desen? Desen? Halo Desen? Ada yang mau bertanya? Kalau mau tanya silakan tulis di kolom chat. Silakan.
Ya, udah selesai. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada yang bertanya, Ibu akhiri gitu, Bah. Enggak ada ya? Udah jelas ya nanti jamnya di psikologi. Tuh, ganjar. Ya. Jam berapa di psikologi nanti udah jelas. Yoi. Halo, jangan ngomong sendiri, halo. Nanti jam 1 di psikologi. Nah, tuh sama. Wih, dem gak ku, weh. Ya. Oke. Ya. Udah jelas semua? Kalau udah, Ibu akhiri dulu pertemuannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.